because it's a tough climb, but it's the view is well worth the effort. Okay. So it's a really nice viewing point. I think it's maybe the best viewing point of Indonesia actually. Okay. Everybody to come. Pesona keindahan panorama alam Kawah Ijen telah dikenal luas para wisatawan domestik sampai mancanegara. Panorama sekitar dengan danau yang berwarna hijau toska ditambah dengan sentuhan dramatis yang elok serta suhu yang sejuk terkadang dalam kondisi ekstrim bersuhu dingin di bawah 0 derajat menjadi daya tarik dan ciri khas tersendiri bagi Kawah Ijen. Blue Fire atau api biru. Fenomena alam tersebut muncul di tengah-tengah aktivitas penambangan kristal sulfur dan hanya bisa dilihat pada jam 2 hingga jam 4 dini hari. Laporan fenomena Blue Fire di kawah gunung berapi untuk saat ini hanya ada di Indonesia. Maka tak heran keberadaan si api biru begitu sangat diburu para wisatawan, khususnya turis asing. Di balik keindahan panorama alam yang disajikan, Gunung Ijen tersebut sebagai gunung yang memiliki kawah terbesar di dunia. Airnya yang berwarna pirus dengan kandungan konsentrasi belerang tertinggi di dunia. Selain juga produksi alami mata air panas dan gipsum, serta mineral bumi lainnya. Di tengah fakta kekayaan alam yang melegenda dan mendunia, Gunung Ijen ternyata juga memiliki fenomena sosial yang memprihatinkan. Residu kimia yang terpancar dari kawah Ijen ternyata sangat memusuhi kehidupan. Asap belerang yang beracun tersebar dimanapun dalam radius Gunung Ijen. Tragisnya, beberapa orang justru menghabiskan sepanjang hari bertaruh nyawa di dasar kaldera Ijen, mengumpulkan secuil demi secuil kristal belerang demi menyambung kehidupan di gunung berapi tersebut. Semangat, Pak. Orang-orang ini adalah penambang belerang tradisional Kawah Ijen. Pagi buta di kala matahari belum menampakkan sinarnya, Bu Sairi, 46 tahun, satu dari puluhan penambang belerang, telah bersiap berangkat dari rumahnya di Desa Kluncing, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, menuju Pos Paltuding, pintu gerbang masuk Taman Wisata Kawah Ijen. Pos Paltuding berada di plus 1.800 mdpl. Pos Paltuding merupakan titik temu awal seluruh pengunjung kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen yang akan melakukan pendakian. Gunung setinggi 2.443 mdpl ini akan sangat dingin kala pagi hari. Para penambang menggunakan sarung tangan hingga penutup kepala. Perjalanan menanjak dan terjal mengharuskan mereka berhati-hati melangkahkan kaki. Menembus malam, perjalanan mereka hanya disinari senter yang menempel di kepala. Menghindari jurang yang semakin dalam dan curam ketika mendaki. Ini pos apa, Pak? Ini pos terakhir ini ada jual kopi-kopi. Setelah 2 jam perjalanan, mereka telah sampai di puncak Gunung Ijen. Namun, ini hanyalah permulaan untuk menuju area tambang. Mereka harus mendekati bibir kawah berdiameter 1 km. Lokasinya sangat mengerikan. Jalannya menurun terjal sedalam 175 meter. Salah langkah, mereka bisa tergelincir ke dalam air kawah beracun yang mengandung asam sulfat, dapat membakar kulit, tenggorokan, dan organ dalam. Air Kawah Ijen sendiri bukan berisi air murni jernih layaknya dipergunakan untuk minum. Air Kawah Ijen memiliki kandungan asam yang sangat tinggi, sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Sebuah profesi yang tergolong ekstrim. Jadi Bapak buruh aja ya Pak ya? Iya Pak, buruh. Pak, namanya siapa Pak? Bapak Imam Busairi. Pak Imam Busairi. Sudah berapa lama bekerja sebagai penambang Pak? 30 tahun. 30 tahun Pak. Apa saja? Apa saja suka dukanya Pak jadi penambang? Sempurna fisik, banyak capek, sakit pasti, dan juga pernah kena paru-paru tadi Pernah paru-paru. Kalau resiko-resiko di sini apa? Gas beracun. Pak, Beracun, longsor. apa yang diharapkan Bapak mungkin dari pemerintah? Kedepannya
penambang ini kan sebenarnya kita dilepas, tidak ada santunan juga. Hari raya juga THR juga tidak ada cuma 100.000. Jadi berharap kepada pemerintah ada perhatian untuk pekerja penambang. Tidak banyak yang datang sini, cuma nanya, tapi nggak ada nggak ada bantuan apa-apa, tidak ada pertolongan apa-apa. Bapak sekeluarga ada anak berapa, Pak? Saya punya anak 4. Jadi sekolah semua. Sekolah semua ya, Pak ya. Bapak warga mana, Pak? Saya warga Guluncing, Dusun Wonosari, Kecamatan Licin. Masuk Banyuwangi berarti? Masuk Banyuwangi. Pak ya. Pak, nggak ada melihat potensi resiko yang begitu besar, tapi Bapak masih bertahan. Apa yang menjadi walau bagaimana ekonomi? Satu, untuk makan keluarga, untuk pendidikan anak. Kita nggak punya apa-apa, cuman ada yang cuma bekerja ini aja. Apapun juga nggak punya. Sehari untuk angkut itu berapa kali naik turun, Pak? Saya bisa 4 kali. 4 kali. Sampai berapa kilo itu yang diperoleh? Bisa 200 kilo, Mas. Itu pun sudah maksa, Mas. Kerjaan juga berat. Naik medan miring kayak gitu, kemiringannya itu udah 40 derajat. Semangat, Pak. Belerang yang dikumpulkan di pengepul di bawah gunung nantinya akan dijadikan berbagai bahan kegunaan seperti tambahan berbagai produk, mulai dari sabun, kosmetik, hingga campuran gula. Menurut Budi Purwito, petugas perusahaan swasta, pengepul hasil belerang kawah ijen, kualitas belerang kawah ijen saat ini dikenal memiliki kandungan terbaik dibanding dengan hasil belerang dari gunung api lainnya di wilayah Indonesia bahkan dunia. Banyaknya kunjungan wisatawan domestik hingga mancanegara yang datang ke kawah ijen juga tidak luput menjadi peluang usaha baru untuk menambah penghasilan mereka. Para penambang juga membuat souvenir berbahan belerang yang berbentuk pohon cemara, kura-kura, dan bentuk unik lainnya kemudian dijual ke wisatawan. Selain itu, sesekali mereka juga menjadi pemandu wisatawan yang datang atau menawarkan jasa angkutan troli bagi mereka yang tidak kuat berjalan kaki menuju puncak. Sebuah alat angkut sederhana berbentuk kursi dengan roda yang muat 1 orang. Ditarik oleh 2 orang di depan dan seorang lagi mendorong dari belakang menaiki terjal dan curamnya rute pendakian menuju Kawah Ijen. Kepala Desa Kalianyara, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, Muhammad Fauzi mengatakan, meski secara administratif Kawah Gunung Ijen terletak di desanya, namun tidak satupun warga desanya yang turut menjalani profesi sebagai penambang belerang. Pengelolanya sendiri, di mana PT atau CV Ngarimbi ini berada di Desa Licin. Jadi Kabupaten Banyuwangi. Jadi rata-rata mungkin karena kedekatan dari CV pengelola itu terletak di Licin Banyuwangi, otomatis perekrutan tenaga kerjanya lebih dimaksimalkan di masyarakat setempat. Terus untuk masyarakat Kalianyar sendiri, kalaulah saya menilai itu dari awal memang pernah ada mencoba 1, 2, 3 orang, tapi itu pun tidak bertahan lama. Paling hanya 1, 2, 3 hari lah. Setelah itu mereka berhenti. Mungkin juga mereka punya pertimbangan keselamatan, Mas. Artinya penambang itu menurut saya boleh katakan memang nyawa lah taruhannya. Karena dengan membawa beban berat antara 60 sampai 80 kilo dengan tanjakan dan kemiringan seperti itu, juga turunan seperti itu. Gunung Ijen yang selama ini jadi sandaran hidup bagi masyarakat sekitar yang menjadi petambang dan pemandu juga dapat menyebar ancaman sewaktu-waktu. Kepala Pos Taman Wisata Alam Kawah Ijen Sikit Daribowo mengatakan gunung api aktif ini tidak hanya memancarkan pesona api biru yang tersohor, tetapi juga menyimpan bahaya terpendam. Namun di balik semua itu, banyak penduduk sekitar yang menggantungkan kelangsungan hidup dari hasil menambang kandungan emas iblis, sebutan belerang yang berasal dari perut bumi Ijen. Kebanyakan kalau orang datang ke Kawah Ijen itu kan melihat aktivitas mereka kan ternyuh. OPD, Mas, itu bekerja di perusahaan tapi tidak terikat kontrak. Jadi lepas, dia kerja hari ini dapat 100 kilo dibayar, besok dia tidak kerja pun maka mereka nggak dapat bayaran. Dari kegiatan seperti itu kan lebih ternyuh orang yang bekerjanya adalah lepas. Karena dia bekerja hari ini dapat uang, besok nggak bekerja mereka nggak dapat uang. Itu kebanyakan kalau murni penambang, Pak, itu memang orang nggak punya. Rame kena kota Banyuwangi.
lari using jahit imam keliling kawah ijen bangun tanah kelahirannya. Kawah Ijen memang bagai pisau bermata dua. Di satu sisi memberi manfaat nyata bagi masyarakat dengan kandungan belerang dan daya tarik wisatanya. Sisi lain, gunung api aktif ini dapat menjadi ancaman bagi warga di sekitarnya. Agar masyarakat dapat memahami resiko hidup di zona bencana yang lebih mendalam, maka campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan. Kondisi kawah Ijen yang saat ini masih bergolak dapat berujung petaka yang jauh lebih besar dibanding berkah yang diperoleh oleh warga. Ijen, eman, ya duk paman.